Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lita. Di pagi hari jam tengah 4 pagi ini teman-teman, saya sudah kedatangan customer untuk make up wisuda dan hairdo wisuda. Halo teman-teman. Dan kami tidak lupa menyapa kalian semua. Nah teman-teman, sebelum kita make up, saya akan mencukur alis customer saya ini ya teman-teman. Karena alis customer saya ini dia tebal terus itu berserakan teman-teman. Jadi kalau nanti di make up, kalau nggak dirapiin, nanti dia belepotan. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum make up kita cukur alisnya secukupnya saja, nggak terlalu tipis juga ya teman-teman. Jadi secukupnya saja supaya nanti alisnya dan make upnya rapi ya teman-teman, dan kelihatan lebih cantik dan rapi. Begitu ya teman-teman. Kita juga cukurnya secukupnya aja kok teman-teman, nggak kebanyakan. Nah, di sini sudah selesai. Saya merapikan alisnya tuh teman-teman. Kanan dan kiri harus sama ya teman-teman. Kita samakan di depan kaca. Dan sekarang kita memakai toner wajah ya teman-teman. Fungsinya toner wajah ini teman-teman untuk membersihkan kulit wajah kita sekaligus menutup pori-pori ya teman-teman, supaya nanti hasil makeupnya lebih menempel ke wajah dan hasilnya lebih bagus ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya rapikan juga rambutnya supaya tidak mengganggu makeup kami. Dan kami menggunakan brand Ultima ya teman-teman. Di sini saya menggunakan moisturizer terlebih dahulu merek Ultima. Karena customer saya ini ada acara wisuda di pagi hari ini, jadi dia minta make up yang tahan 24 jam atau yang seharian, tahan cuaca panas, tahan cuaca yang panas sekalipun, dan tahan keringat ya teman-teman. Jadi saya sarankan Ultima karena Ultima itu bagus teman-teman. Lalu saya menggunakan liquid foundation dari Gemelan ya teman-teman. Ini liquid foundation dari Gemelan ini bagus banget teman-teman untuk menutup pori-pori kita ya teman-teman. Jadi nanti makeupnya kelihatan lebih halus, lebih merata. Dan foundation Gemelan ini juga teman-teman, liquid foundation ini bagus banget untuk menyamarkan noda hitam, flek hitam, ataupun warna kulit yang tidak merata ya teman-teman. Jadi kita bisa menutupnya dengan ini ya teman-teman. Dan saya juga berikan tips kepada kalian, kalau kalian memakai liquid foundation ataupun foundation, kalian nggak boleh digesek ya teman-teman. Kalian tuh harus tap-tap dia sambil ditekan. Di tap-tapnya itu ditekan ya teman-teman, supaya liquid foundation ataupun foundation yang kalian gunakan itu nempel secara baik di kulit wajah customer atau di kulit wajahnya kalian tuh teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Aplikasikan ke seluruh wajah ya teman-teman, dan aplikasikan secara merata. Ini penting banget karena ini adalah fondasi sebuah makeup ya teman-teman. Jadi harus merata kanan dan kiri di seluruh wajah ya teman-teman. Tidak lupa kita pakaikan di bawah mata ya teman, untuk menghilangkan kantong mata yang menghitam ataupun mata panda ya teman-teman. Jadi semua tersamarkan. Dan tidak lupa juga teman-teman pakai liquid foundationnya di bagian leher juga ya teman-teman, sampai ke leher belakang juga, karena customer saya ini nanti menggunakan kebaya teman-teman untuk acara wisudanya. Jadi supaya makeupnya merata sampai ke leher, harus di makeup sampai ke leher ya teman-teman, supaya hasil makeupnya lebih bagus. Dan sekarang kita menggunakan foundation padat atau foundation yang padat dari Ultima ya juga ya teman-teman. Karena makeup Ultima ini bagus banget teman-teman. Semakin kita berkeringat, dia itu semakin glowing gitu. Jadi semakin flawless, semakin cantik gitu makeupnya, nggak luntur, nggak bergeser, nggak ngekrek gitu teman-teman. Jadi ini bagus banget. Jadi kalian kalau misalnya untuk acara seharian, undangan atau pesta, itu saya anjurkan boleh Ultima ya teman-teman, karena itu bagus banget. Nah, di sini aplikasikan ke seluruh wajah ya teman-teman, harus secara merata sambil ditap-tapnya, sambil ditekan ya teman-teman. Ini penting banget. Untuk makeup yang tahan 24 jam, kalian harus gunakan foundationnya dengan baik teman-teman, dengan merata dan sambil ditekan-tekan ya teman-teman, supaya nempel teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah ngikutin nonton video saya sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian tonton sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe ya.
Nah, di sini teman-teman, saya juga menggunakan powder atau bedak tabur merek Ultima ya teman-teman. Nah, aplikasikan ke seluruh wajah ya teman-teman, di bawah mata paling penting teman-teman. Di pipi kanan kiri sampai nanti ke leher teman-teman. Ini sangat penting ya teman-teman. Sampai di kuping juga perlu, karena customer saya ini kan dia memakai kebaya teman-teman, jadi harus merata dari mulai wajah, leher sampai kuping itu dibedakin ya teman-teman, sampai ke leher belakang tuh teman-teman. Dan penting juga buat kalian untuk memilih bedak foundation, mulai dari moisturizer, liquid foundation sampai bedak taburnya itu harus sesuai dengan shade warna kulit kalian teman-teman. Jangan sampai keputihan, jangan juga sampai kegelapan. Dan menurut saya ini adalah yang pas ya teman-teman. Saya selalu menggunakan yang pas untuk customer saya, karena mbaknya ini kulitnya lumayan cerah seperti ini ya teman-teman, kuning langsat gitu teman-teman. Wajahnya, kulitnya semuanya cerah, jadi saya gunakan yang agak sesuai dengan wajah mbaknya ini. Dan di sini kita sudah memulai membuat alis ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat cara membuat alis. Saya menggunakan pensil alis yang sudah tahan air ya teman-teman. Jadi ini tahan seharian nantinya teman-teman. Saya juga menggunakan pensil alis yang warna brown atau coklat atau dark brown, karena lebih natural hasilnya teman-teman, supaya nggak kaku dan nggak nemplok gitu teman-teman. Tapi buat kalian yang suka pensil alis yang warna hitam nggak apa-apa juga ya, sesuai selera aja, kembali ke kalian juga ya. Kalau saya sih lebih memilih yang warna brown, karena dia lebih memberikan efek natural untuk makeup kita teman-teman. Jadi customer kita ini kan masih muda, jadi kalau kita kasih yang hitam pensil alisnya, dia kelihatan lebih dewasa nantinya teman-teman gitu. Jadi kita harus membuat dia semakin cantik, semakin unyu-unyu gitu ya teman-teman, semakin imut, semakin cute dengan makeup di salon saya. Tuh teman-teman, hasilnya sudah jadi. Dan untuk di bagian depan alis tadi seperti yang teman-teman lihat, kita harus menyikatnya dengan brush pensil alis ya teman-teman, supaya bagian depannya itu nggak kotak gitu teman-teman. Jadi dia di bagian depannya itu harus sedikit pudar, dari tengah sampai ke belakang itu lebih tebal, supaya memberikan efek gradasi warna ya teman-teman, yaitu pudar di bagian depan dan terlihat lebih gelap dari tengah sampai ke ujung, sehingga memberikan gradasi warna yang bagus teman-teman, sehingga tidak kaku ya teman-teman. Tuh hasilnya teman-teman tuh. Setelah itu teman-teman, kita pakaikan eyeshadow di kelopak matanya. Saya menggunakan eyeshadow warna coklat ya teman-teman, untuk di ujung matanya teman-teman, supaya matanya kelihatan lebih gede. Terus saya menggunakan highlighter di atas kelopak mata, yaitu di bawah pensil tulang alisnya ya teman-teman, supaya memberikan efek tegas pada alisnya. Nah, saya menggunakan eyeshadownya itu dan highlighternya itu dari MAC ya teman-teman. Nah, di sini kita juga pakaikan eyeshadow di tengahnya ya teman-teman. Di tengahnya kita gunakan eyeshadow yang berwarna pink tuh teman-teman. Kita pakainya tipis-tipis aja ya teman-teman. Dan ini juga sama loh teman-teman, sama seperti pakai pensil alis. Kalau kalian pakai eyeshadow ini, ambilnya dikit-dikit dulu teman-teman, baru ditap-tapkan sambil ditekan ke kelopak mata. Nggak boleh digesek dan nggak boleh langsung ambil banyak eyeshadow teman. Jadi ambilnya sedikit-sedikit dulu, tipis-tipis dulu, baru aplikasikan ke kelopak mata, supaya nggak ketebalan ya teman-teman. Karena kalau ketebalan dia nggak cantik gitu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hasilnya jadi soft, lembut ya teman-teman tuh. Jadi nggak terlalu dewasa juga hasil makeupnya nanti teman-teman. Dan sekarang kita menggunakan lem bulu mata di kelopak mata customer saya ini teman-teman. Pas di atas bulu mata aslinya ya teman-teman. Nah, di garis bulu matanya itu teman-teman, garis dia teman-teman. Tuh kalian bisa lihat caranya ya tuh. Kalau bisa jangan belepotan ya teman-teman waktu mengaplikasikan lem bulu mata ini. Nah, tuh. Lalu kita setelah ini memakai bulu mata, ini bulu matanya teman-teman. Kita hanya memakai bulu mata satu aja di sini ya teman-teman, karena ini kalau untuk
mbaknya ini mau makeup yang nggak terlalu cetar gitu ya. Kita aplikasikan juga lemnya di bulu mata palsunya juga ya teman-teman, supaya dia bisa merekat dengan baik dan sempurna saat ditempelkan ke kelopak mata ya teman-teman. Tuh, aplikasikan lagi ke kelopak mata pas di atas bulu mata asli ya teman-teman. Tuh, lalu kita memakai eyeliner. Eyelinernya juga udah waterproof ya teman-teman, tahan air dan tahan keringat, tahan seharian. Tuh, kanan dan kiri sama ya teman-teman cara pengaplikasiannya. Kalian kalau memakai eyeliner ini harus dengan tenang ya teman-teman, jangan terburu-buru. Di sini kita menggunakan shading hidung dengan shading warna coklat kanan dan kiri. Ini juga pakai tipis-tipis aja ya teman-teman. Lalu di atasnya kita pakai highlighter warna putih ya teman-teman. Tuh, hasil shading hidungnya sudah jadi dan cantik, natural dan gak kaku ya teman-teman, dan gak ketebalan juga. Lalu saya memakaikan blush on teman-teman, blush on warna pink. Cara memakai blush on juga dari depan sampai ke belakang ya teman-teman. Pakainya juga ini teman-teman, jangan terlalu ditekan, melayang-melayang saja supaya nggak ketebelan. Lalu kita sama ratakan teman-teman, kanan dan kiri. Kita lihat hasilnya di kaca. Kalau ada yang kurang kita tambahin ya teman-teman. Kita harus lihat kaca untuk memakai blush on ini teman-teman. Penting banget itu teman-teman, supaya nggak ketebelan. Kasih juga di dagu sedikit, baru kita rapikan sisa-sisa makeup kita pakai blush on tadi teman-teman. Kalau ada yang kurang kita tambahin lagi. Tuh hasilnya teman-teman. Lalu kita memakai eyeliner bawah. Saya menggunakan eyeliner pensil. Ini juga udah waterproof ya teman-teman, udah tahan keringat dan tahan air. Tuh. Lalu kita samakan kanan dan kiri teman-teman. Kita lihat kaca lagi udah sama atau belum. Kalau belum kita samakan kembali ya teman-teman, supaya makeupnya hasilnya itu sama kanan dan kiri dan rapi ya teman-teman. Kita usahakan hasilnya sebaik mungkin dan serapi mungkin ya teman-teman, supaya customer kita puas. Lalu kita tambahkan highlighter di atas tulang pipi nih, seperti yang saya pakai ini teman-teman. Itu namanya highlighter ya teman-teman, untuk membuat wajah kita lebih berkilau, lebih glowing, dan untuk merapikan sisa-sisa makeup kita tadi teman-teman. Siapa tahu ada yang kurang rapi, kita rapiin ya teman-teman. Nah tuh, kita taruh juga primernya di kening supaya lebih mengkilap, supaya glowing. Kita taruh juga di dagu sedikit tuh teman-teman. Jadi dia efek primer ini jadi membuat lebih glowing ya teman-teman. Tuh hasilnya. Alisnya sudah rapi, bulu matanya sudah rapi, eyeshadownya sudah rapi, bedaknya sudah rapi, blush onnya juga sudah rapi. Nah sekarang kita mengaplikasikan lipstick. Saya memakai lipstick yang berwarna pink muda untuk customer saya ini, karena customer saya ini masih sangat muda sekali ya. Jadi saya ingin membuat makeupnya itu benar-benar cantik, sesuai dengan warna kulitnya, sesuai dengan wajahnya yang masih muda, usianya masih muda. Jadi kita buat dia cantik unyu-unyu ya teman-teman, cantik imut gitu loh teman-teman, biar nggak terlihat terlalu dewasa ya teman-teman. Jadi customer kita ini selalu kita berikan yang terbaik supaya mereka tersenyum puas di saat melakukan makeup maupun hairdo maupun perawatan apapun di salon saya. Gitu ya teman-teman. Nah buat kalian terserah ya teman-teman, kalian mau pakai lipstick warna apa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian ya teman-teman. Tuh teman-teman, hasilnya udah rapi, udah bagus semuanya. Tuh teman-teman, kalian bisa lihat. Tuh udah rapi banget kan, ada cetar banget kan teman-teman. Tuh. Sekarang kita buka bendonya ya teman-teman. Kita mau merapikan rambutnya. Rambutnya ini teman-teman mau saya hairdo atau sanggul modern ya teman-teman, karena kan nanti mau dipakaikan toga ya teman-teman. Jadi saya mau sanggul dulu atau hairdo dulu rambutnya. Tuh teman-teman, terlihat ya teman-teman, customer saya ini senyum-senyum di senyum-senyum puas karena melihat wajahnya yang cantik yang saya rias ya teman-teman. Terlihat sangat puas sekali customer saya ini, dan saya juga bangga melihatnya.
Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Kedepannya saya akan membuat video yang lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi buat kalian. Kalian boleh request ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe teman-teman, supaya kita bisa berteman di channel YouTube saya ini teman-teman. Like dan komen yang terbaik ya teman-teman. Ingat teman-teman, subscribe itu atau mengikuti orang di YouTube ini teman-teman nggak bayar ya, itu semua gratis teman-teman. Jadi kalian boleh klik subscribe dan tanda loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi dari saya. Jadi apapun kegiatan saya, apapun video yang saya bagikan, kalian dapat menemukannya ya teman-teman. Kedepannya teman-teman akan banyak video yang bermanfaat yang saya bagikan kepada kalian dan tips-tipsnya. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.